Kemunculan era kebangkitan, sarang kematian peringkat es, sebuah entitas dari masa purba. Dungeon peringkat es pertama yang muncul di planet Azure. Selama berdekade-dekade, Dungeon sarang kematian tetap tak tertembus. Tak terhitung banyaknya master yang menemui akhir mereka di dalamnya. Namun hari ini, Su Ming menantang sarang kematian seorang diri, dan menghabisi entitas tingkat dewa terkuat yang bersemayam di dalamnya. Namun meskipun begitu, Su Ming dihentikan oleh sekelompok orang yang menuntut artefak ilahi yang ia peroleh. Mereka menyebutnya sebagai pembantai para dewa, dan menyatakan bahwa takdirnya telah ditentukan. Mereka memaksanya untuk menyerah, menjelaskan bahwa dia adalah pahlawan umat manusia, dan akan diberi akhir cepat jika patuh. Mereka juga mengancam akan merusak jasadnya jika ia menolak memberikan artefak ilahi. Su Ming menyadari bahwa mereka telah menunggu saat ia menaklukkan Dungeon ini untuk menyergapnya dan merebut artefak ilahi tersebut. Ia mempertanyakan sosok yang mengatur semua ini. Zhang Tang menuntut agar artefak ilahi segera diserahkan. Zhang Tang menyatakan akan menghancurkan setiap sisa kekuatan Su Ming hingga habis. Su Ming menyadari betapa bodohnya dirinya di masa lalu. Sejak usia 18 tahun, Su Ming menganggap Zhang Tang seperti saudara. Mereka bertarung bersama selama bertahun-tahun. Namun Su Ming tidak pernah menyadari betapa berbisanya Zhang Tang sebenarnya. Ia menyadari bahwa tujuan utama mereka adalah artefak ilahi. Su Ming memancarkan kekuatan cincin tantangan Dao dan menantang mereka untuk merebutnya sendiri. Gelombang energi yang muncul jelas menunjukkan kekuatan sebuah artefak ilahi. Kelompok itu memutuskan untuk segera membunuh Su Ming dan mengambil artefak dari tubuhnya. Namun sesuatu menghentikan mereka. Rencana itu telah memasuki tahap terakhir. Su Ming terkejut saat seseorang memanggil namanya. Sosok itu adalah Ren Xiaomen. Su Ming terkejut melihat kemunculannya dan mempertanyakan alasannya berada di tempat itu. Ren Xiaomen menjelaskan bahwa ia mendengar adanya konspirasi dan sangat mengkhawatirkan keadaan Su Ming. Namun Su Ming merasa ada kejanggalan karena mereka mengetahui lokasinya. Terungkap bahwa semua ini adalah ulah Ren Xiaomen. Su Ming terkejut saat menyadari pengkhianatan itu. Formasi penyegelan diaktifkan setelah katalis terakhir siap. Su Ming menyadari tanda kutukan itu berasal dari Ren Xiaomen dan menyimpulkan bahwa pengkhianatan ini telah berlangsung sejak lama. Formasi penyegelan itu memutus total aliran kekuatan Su Ming. Ren Xiaomen mengakui bahwa sejak awal ia berada di sisi Su Ming hanya demi Zhang Tang. Semua ini terjadi karena Su Ming membangkitkan bakat 9 bintang. Bagi mereka, Su Ming hanyalah alat untuk mendapatkan artefak ilahi. Su Ming diserang dan diperintahkan untuk dibunuh. Sesaat sebelum itu, seseorang menghentikan mereka. Sosok itu adalah Ji Yao. Ji Yao mendorong Su Ming untuk tidak menyerah dan menegaskan bahwa artefak ilahi tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Ji Yao adalah seorang necromancer. Kelompok itu meremehkan kemunculan Ji Yao dan menyatakan bahwa tak seorang pun bisa menyelamatkan Su Ming sekarang. Ji Yao menerobos serangan dan memperingatkan semua yang menghalangi jalannya akan mati. Zhang Tang memperingatkan Ji Yao untuk tidak menyimpan dendam. Su Ming menyadari bahwa waktu mereka sangat terbatas. Zhang Tang kembali mengancam dan menawarkan kehidupan Su Ming sebagai tukaran artefak ilahi. Su Ming menyebut mereka sebagai monster. Ia menggunakan teknik tingkat dewa, ledakan pemusnah. Lonjakan kekuatan itu jelas merupakan teknik tingkat dewa. Su Ming mempertanyakan alasan Ji Yao datang. Ji Yao merasa telah banyak mengecewakan Su Ming. Keduanya memilih untuk menghadapi kematian bersama. Hari itu, Su Ming bersumpah. Jika ia terlahir kembali di kehidupan lain,
ia akan mencabik semua yang mengkhianatinya. Ren Xiaomen dan Zhang Tang menyadari rencana Su Ming. Su Ming berniat membawa artefak ilahi kembali ke sarang kematian. Mereka berusaha menghentikannya dan merebut artefak itu. Su Ming menantang mereka untuk merebutnya sendiri. Kesadaran Su Ming perlahan menghilang. Ia merasakan kematian. Namun saat ia terbangun, ia berada di tempat yang asing. Hasil upacara kebangkitan ke-127 Akademi Pertama Xuanjing sedang diumumkan. Wang Qiang berhasil mengganti kelas menjadi Enchanter, kelas gaya hidup dengan atribut 3 bintang. Sebagian besar kebangkitan tahun itu adalah kelas non-tempur. Su Ming merasakan perasaan yang sangat familiar. Ia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke usia 18 tahun, ke hari upacara kebangkitan. Si gemuk, Wang Qiang. Dia juga seorang enchanter di kehidupan terakhir Su Ming. Jika ingatannya tidak salah, orang-orang yang bangkit setelah itu adalah Li Songyang, yang menjadi seorang warrior, kelas tempur dengan atribut bawaan 2 bintang. Qian Yu, yang kebangkitannya gagal, dan Song Li, yang menjadi seorang battle mage. Pengumuman berikutnya memanggil Li Songyang. Kebangkitannya berhasil sebagai prajurit, kelas tempur, dengan atribut alamiah 2 bintang. Nama berikutnya adalah Qian Yu. Meskipun telah berlatih dengan sungguh-sungguh, kebangkitannya tetap gagal. Setelah itu, Song Li dipanggil. Kebangkitannya berhasil sebagai penyihir tempur, kelas pertempuran. Semua itu sesuai dengan ingatan Su Ming. Hal tersebut memastikan bahwa dirinya benar-benar telah terlahir kembali. Su Ming mempertanyakan apakah langit sendiri telah memberinya kesempatan untuk menulis ulang seluruh penyesalannya. Perhatian semua orang tertarik pada fenomena berikutnya. Zhang Tang dipanggil untuk melakukan kebangkitan. Kebangkitannya berhasil sebagai prajurit boneka iblis, sebuah kelas tempur tersembunyi. Atribut bawaannya mencapai 8 bintang. Seluruh ruangan terkejut. Ini adalah kelas tempur tersembunyi pertama yang muncul tahun itu. Latar belakang Zhang Tang sebagai tuan muda keluarga Zhang dianggap menjadi alasan utama. Ayahnya adalah kaisar perang, sedangkan ibunya adalah prajurit iblis. Kejeniusan Zhang Tang diakui secara terbuka oleh semua orang. Setelah itu, Zhang Tang mendekati Su Ming. Pertemuan ini terasa sangat ironis bagi Su Ming, mengingat semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Ji Yao juga hadir dan memberikan ucapan selamat kepada Zhang Tang. Reaksi Su Ming terlihat terkejut saat melihat Ji Yao. Ji Yao bersikap tenang dan menyiratkan bahwa Su Ming akan memahami segalanya ketika gilirannya tiba. Nama berikutnya dipanggil. Ji Yao maju untuk melakukan kebangkitan. Prasasti surgawi merespon dan memunculkan fenomena khusus. Ji Yao berhasil membangkitkan kombat kelas tersembunyi, Necromancer. Atribut bawaannya mencapai 7 bintang. Keterkejutan kembali melanda akademi. 2 kelas tempur tersembunyi telah muncul secara berturut-turut. Setelah itu, nama Su Ming dipanggil. Banyak yang meragukan dirinya. Su Ming hanyalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang kuat. Di dunia yang dipimpin oleh mereka yang telah bangkit, setiap orang yang mencapai usia 18 tahun dapat mengikuti upacara kebangkitan. Mereka yang berhasil akan memperoleh kekuatan, kekayaan, dan kesempatan untuk mengubah takdir. Namun, mereka juga harus menghadapi binatang jahat dan Dungeon yang mematikan. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai anak yatim piatu, Su Ming bertahan hidup dengan tunjangan dan beasiswa. Pada hari upacara kebangkitan itu, ia telah diberkati oleh surga. Fenomena surgawi turun, dan ia membangkitkan atribut 9 bintang serta kelas legendaris. Dan hari ini, dalam kehidupan keduanya, Su Ming bersumpah akan membuat semua
Orang melihat nilai sejatinya. Prasasti surgawi kembali bereaksi. Lonjakan energi yang terjadi melampaui batas normal. Banyak orang berspekulasi bahwa seorang jenius 9 bintang atau lebih telah lahir. Fenomena ini menimbulkan dugaan akan munculnya kelas tersembunyi ketiga secara berturut-turut. Di saat itu, Su Ming merasakan sesuatu yang sangat akrab. Artefak ilahi, cincin pembantaian. Artefak itu ternyata ikut terbawa kembali bersamanya ke masa lalu. Pada saat yang sama, sebuah sistem diaktifkan. Sistem kelas pembantai dewa berhasil terikat. Sistem memberikan peringkat baru. Kebangkitan Su Ming dinyatakan berhasil. Kelas mitos, Dewa Pedang. Sebuah kelas yang melampaui segala dugaan. Atribut 9 bintang atau bahkan lebih tinggi. Fenomena seperti ini juga memunculkan dugaan bahwa sebuah kelas tersembunyi lain mungkin telah muncul. Namun banyak yang menolak kemungkinan itu karena berarti telah terjadi 3 kemunculan kelas luar biasa secara berturut-turut, sesuatu yang dianggap hampir mustahil. Sebagian orang hanya ingin merasakan kembali getaran rune kebangkitan yang begitu kuat itu. Pada saat itu, Su Ming merasakan kejanggalan. Ia menyadari keberadaan artefak ilahi, cincin pembantaian. Artefak itu benar-benar ikut kembali bersamanya ke masa lalu. Sistem kemudian muncul dan langsung aktif. Sistem kelas pembantai dewa berhasil terikat, dan sistem memberikan peringkat baru. Kebangkitan Su Ming dinyatakan berhasil, dengan kelas mitos Dewa Pedang. Pengumuman itu membuat banyak orang terkejut. Mereka bertanya-tanya kelas apa yang sebenarnya diperoleh Su Ming hingga mampu memicu fenomena sehebat itu. Jika itu kelas tempur, maka hasilnya akan luar biasa, tetapi jika ternyata kelas non-tempur, maka masa depan Su Ming dianggap suram. Namun ada pula yang menegaskan bahwa dengan penglihatan dan fenomena seperti itu, mustahil kelas tersebut adalah kelas non-tempur. Sementara itu, Su Ming menyadari bahwa tubuhnya sempat tidak bisa digerakkan karena proses identifikasi sistem. Ia memastikan bahwa kelas kebangkitannya adalah Dewa Pedang, bukan pembunuh dewa seperti di kehidupan sebelumnya. Sistem emas yang muncul terasa benar-benar berbeda dari sistem di kehidupannya yang lalu. Identifikasi selesai, dan target dikonfirmasi sebagai Su Ming. Kelas kebangkitan ditetapkan sebagai Dewa Pedang. Bakat emas muncul dengan nilai 10 bintang, bernama Universal Ascension. Itu adalah peringkat yang bahkan melampaui atribut 9 bintang yang pernah ia bangkitkan di kehidupan sebelumnya. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka potensi kelas ini bahkan harus melampaui pembunuh dewa dari kehidupannya yang lalu. Antarmuka skill dibuka, namun tidak ada satupun kemampuan yang muncul. Hal itu membuat Su Ming terkejut karena ia belum memperoleh skill apapun. Sistem kemudian menerima umpan balik dan melanjutkan panduan. Identifikasi cincin diperlukan. Cincin tantangan Dao berhasil diidentifikasi, memicu gelombang kejut energi yang sangat dahsyat. Tak lama kemudian, atribut bawaan 10 bintang terungkap. Hal ini menimbulkan kehebohan besar karena menunjukkan kemunculan kelas dengan potensi ekstrim. Kelas tersebut diidentifikasi sebagai Master Pedang dengan atribut bawaan 10 bintang. Banyak orang menyebut Su Ming sebagai monster yang menentang surga, karena bakatnya berada di peringkat tertinggi yang pernah tercatat. Tahun itu pun dianggap sebagai tahun emas bagi Akademi, karena tidak hanya muncul beberapa kelas tersembunyi, tetapi juga seseorang yang dipilih surga dengan atribut 10 bintang. Meski kelas Master Pedang dianggap tidak sepenuhnya unggul di antara kelas bertipe pedang, bakat bawaan 10 bintang membuat potensi masa depan Su Ming dinilai nyaris tak terbatas. Kepala sekolah kemudian memutuskan untuk menghadiahi Su Ming satu set lengkap item penunjang kultivasi.
Sebagian orang tetap meremehkan kelas master pedang, menyebutnya sebagai kelas yang membutuhkan usaha 2 kali lipat hanya untuk mencapai hasil setara dengan kelas lain. Namun ada pula yang yakin bahwa dengan bakat Su Ming, semua kelemahan itu tidak akan menjadi masalah. Su Ming tidak terpengaruh oleh perdebatan tersebut. Bahkan, reaksi orang-orang justru sesuai dengan yang ia harapkan. Upacara kemudian berlanjut ke murid berikutnya, yaitu Ren Xiaomen, yang mendapatkan sorakan antusias dari para siswa karena popularitas dan kecantikannya. Namun Su Ming sama sekali tidak tertarik memperhatikannya. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu telah memanfaatkan bakatnya dan akhirnya mengkhianatinya. Karena itu, Su Ming bersumpah bahwa ia akan membalas dendam. Kota dan jalan-jalan di sekitarnya tampak sama seperti sebelumnya. Satu-satunya hal yang benar-benar berubah hanyalah kelas kebangkitannya. Skill penyamaran total aktif, memungkinkan Su Ming menyembunyikan seluruh informasi tentang kelas, peralatan, dan skill miliknya. Itu adalah salah satu dari 4 skill yang ia bawa kembali dari kehidupan sebelumnya. Sebagian skill dari kelas pembunuh dewa juga diwarisi. Statistik Su Ming berada di angka sempurna, dengan semua atribut bernilai 10. Kelasnya tercatat sebagai dewa pedang, kelas mitos yang unik di dunia. Su Ming menyadari bahwa kejahatannya di kehidupan sebelumnya bukan karena kesalahan, melainkan karena harta yang ia miliki. Untuk menghindari dimanfaatkan lagi, ia memutuskan menyembunyikan semua informasi tentang kelas dewa pedangnya. Kesempatan hidup baru ini harus ia genggam sepenuhnya. Berdasarkan pengalamannya, tantangan Dungeon pemula akan dimulai keesokan hari. Dungeon itu sama sekali tidak menantang baginya, sehingga ia berencana langsung menantang bos tersulit untuk menaikkan level dengan cepat dan mendapatkan perlengkapan yang lebih baik. Namun sebelum itu, ia membutuhkan senjata yang layak. Di sisi lain, Zhang Tang dan Ren Xiaomen terlihat membicarakan Su Ming sebagai umpan yang berharga untuk dimanfaatkan di masa depan. Su Ming kemudian tiba di Emporium Senjata lantai 12. Banyak murid baru berkumpul di sana untuk mempersiapkan diri menghadapi Dungeon pemula. Ia menyadari bahwa salah satu senjata mahal yang dipamerkan hanyalah barang palsu, sesuatu yang ia ketahui dari pengalaman kehidupan sebelumnya. Tak lama kemudian, seorang wakil direktur dari grup Jiangan mendekatinya dan menawarkan untuk menanggung seluruh pengeluarannya, dengan syarat Su Ming mau melindungi adiknya di Dungeon pemula. Namun Su Ming menolak tawaran itu. Setelah terjadi perdebatan, Su Ming justru memilih senjata dengan harga 1 juta koin petualang, yaitu pedang es tirani. Ia menyatakan bahwa jika kesepakatan itu tidak diterima, maka kerja sama dibatalkan. Akhirnya, Su Ming memutuskan membeli batu senjata murah yang biasanya digunakan untuk berjudi. Dengan skill mata wawasan, ia dapat melihat data tersembunyi di dalam batu tersebut. Meski diejek dan ditantang taruhan oleh murid lain, Su Ming tetap tenang. Ia menerima taruhan itu dan langsung membuka batu senjata tersebut. Hasilnya mengejutkan semua orang. Ia memperoleh senjata perak kelas rendah bernama pedang hitam besi Crimson Edge, dengan atribut khusus Crimson Drinker yang mampu menyerap darah monster untuk menyembuhkan penggunanya. Su Ming menilai senjata itu sebagai senjata yang bagus, dan sempurna untuk kencan malam yang telah menunggunya.